Halo semuanya, nama saya Muhammad Zainal Fauzan. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan tugas besar saya untuk mata kuliah Non-Destructive Testing atau NDT yang berfokus pada pengembangan metode inspeksi untuk sel surya organik ternari pada sistem PM6D8LO. Dengan topik pengembangan NDT berbasis quantum enhanced terahertz nanoskopi. Mengapa topik ini penting? Menurut saya, karena pada saat ini efisiensi sel surya organik telah melampaui 18% kurang lebih. Namun, tantangan terbesarnya adalah pada stabilitas morfologi untuk skala nano. Masalahnya, metode karakterisasi konvensional seperti TEM atau SEM itu sifatnya dalam rusak atau destruktif. Merusak sampelnya. Sampel harus dipotong terlebih dahulu, lalu dilapisi dengan logam, membuatnya tidak bisa digunakan kembali. Artinya, sampel yang telah diuji sel suryanya tidak bisa digunakan kembali. Kemudian resolusi optiknya cukup rendah dan kurang spesifitas kimianya, atau sulit membedakan antara mana yang donor dan mana yang akseptor dalam campuran ternari tanpa label kimianya. Nah, oleh karena itu, urgensi dari penelitian saya adalah menghadirkan solusi NDT yang mampu melihat struktur hingga resolusi 10 nanometer tanpa menyentuh atau merusak sampel atau material tersebut sedikit pun. Solusi ini bernama teknik quantum enhanced terahertz near field scanning optical microscopy. Teknik ini mengintegrasikan antara resolusi spasial subdifraksi di sekitar 10-20 nanometer dengan sensitivitas kimiawi spektroskopi dan terahertz. Tujuan utamanya tadi memecahkan masalah degradasi morfologi pada sel surya organik efisiensi tinggi pada semikonduktor PM6D8LO yang sering gagal akibat ketidakstabilan pada fasa nanonya. Nah, solusi ini bersifat non-destruktif tentunya karena menggunakan interaksi medan dekat atau near field tanpa merusak permukaan sampel. Resolusi nano juga cukup tinggi, sekitar 10 nanometer, dan sensitivitas kuantum juga NV centersnya mendeteksi medan magnet lemah dari aris foto pada skala nanometer. Nah, laporan ini bersumber, referensi utamanya adalah laporan tugas besar simulasi Okmananda kelompok 2, yaitu kelompok saya sendiri pada mata kuliah rekayasa semikonduktor. Nah, sebelum membahas tentang alatnya, kita harus memahami terlebih dahulu parameter fisik apa yang sebenarnya ingin kita ukur. Pada section basis simulasi berbasis data, sebelum melakukan pengujian NDT, saya telah melakukan simulasi menggunakan software Okmanano pada sistem referensinya PM6 D8 D8LO. Ini sedikit typo di sini. Data ini memberikan justifikasi parameter fisik berupa ketebalan dan kerapatan cacat atau bisa dibilang defeknya. Data ini memberikan yang harus dicapai dalam fabrikasi dan diverifikasi oleh alat NDT-nya. Nah, untuk menentukan parameter idealnya, saya telah melakukan simulasi dan ini hasilnya. Yang pertama, grafik terkait dengan menunjukkan hubungan antara ketebalan active layer terhadap PC atau efisiensinya. Bisa kita lihat pada kurva birunya, atau PC terus meningkat seiring bertambahnya si active layer thickness-nya. Namun mulai melandai atau mencapai titik jenuh atau peak-nya di kisaran 90 hingga 100 nanometer. Nah, pada grafik kedua, yaitu ketebalan ITO, menunjukkan ketebalan ITO terhadap performanya atau efisiensinya. Nah, di sini bisa dilihat bahwa titik setelah 150 nanometer ke atas, nilai PC atau garis birunya mulai menurun secara signifikan. Hal ini terjadi karena lapisan ITO-nya terlalu tebal, justru mengurangi transparansi cahaya yang masuk ke dalam sel tersebut. Dan yang terakhir adalah grafik ketiga, yaitu peningkatan densitas cacat atau TRAPS mematikan performanya. Pertama terlihat pada field vector-nya juga ikut menurun, seiring dengan efisiensinya yang menurun. Nah, justifikasinya apa? Justifikasinya adalah berdasarkan data simulasi ini, kita tahu bahwa presisi ketebalan adalah kunci atau salah satu kunci dari efisiensi. Nah, jika fabrikasi meleset sedikit saja dari 100 nanometer yang tadi, performa akan drop. Disinilah peran NDT menjadi cukup krusial menurut saya. Karena kita butuh alat yang bisa memastikan ketebalan dan distribusi material ini seragam di seluruh permukaan tanpa destruktif atau merusak device yang sudah kita buat sebelumnya. Seperti itu. Nah, kemudian ke teknologi atau solusi yang saya usulkan, yaitu berupa quantum enhanced terahertz. Integrasi ketiga teknologi canggih ini untuk mencapai karakterisasi tanpa merusak sampel. Nah, teknologi ini menggabungkan antara tiga kekuatan. Yang pertama adalah
Scattering type near field optical microscopy. Jika mikroskop optik biasa terbatasi oleh difraksi dari cahayanya, maka SS6 ini atau scattering type near field optical microscopy ini menggunakan ujung perk atau tipnya yang sangat tajam untuk memfokuskan cahaya pada area hanya sebesar sekitar 10 sampai 20 nanometer saja. Ini memungkinkan kita dapat melihat morfologi molekul polimer PM6D8LO-nya secara cukup mendetail. Dan yang kedua adalah spektroskopi terahertz. Setiap material organik memiliki istilahnya kayak sidik jari kimia yang unik pada frekuensi terahertz. Dengan ini kita bisa membedakan mana area donor dan mana area akseptor dalam campuran sel surya tersebut. Dan terakhir adalah quantum diamond sensors atau quantum NV sensors. Di sini bagian yang paling inovatif menurut saya karena menggunakan sensor kuantum berbasis intan yang cukup mahal pastinya, tapi di sini kita bisa mendeteksi medan magnet yang dihasilkan oleh arus foto di dalam sel surya. Kita bisa melihat di bagaimana arus terhambat atau terjadi kebocoran atau terekspresi secara real time tentunya. Dan yang terakhir adalah untuk merealisasikan penelitian ini, saya membuat sedikit rencana penelitian soal metodologi dan membaginya menjadi tiga fase utama. Yang pertama, fase 1 sampai 3 bulan itu fase fabrikasi dan validasi sampel. Fabrikasi sampel pada sel surya organik. Di sini data simulasi Ockman Nano yang sebelumnya saya telah tunjukkan itu akan digunakan sebagai standar emas atau reference point utama untuk memvalidasi apakah sampel yang dibuat sesuai target atau belum. Nah, pada fase yang kedua, integrasi sistem quantum enhanced harusnya. Di sini integrasi sistem akan mengalibrasi sensor quantum NV sensorsnya agar bisa bekerja secara harmonis dengan prop S60. Dan fase ketiga atau terakhir adalah karakterisasi dan analisis datanya. Fase di bulan 9 sampai 12 kurang lebih karakterisasi penuh yang mana akan memetakan efisiensi lokal dan mencari korelasi antara cacat secara morfologi dan dengan penurunan arus listrik yang terdeteksi oleh sensor kuantum atau NV sensors, quantum NV sensors yang telah dibuat. Nah, output akhir adalah protokol NDT standar industri untuk quality control fabrikasi sel surya organik generasi yang baru. Oleh karena itu, sebagai kesimpulan, integrasi antara data simulasi rekayasa penumpang mengenai sel surya organik dengan teknologi NDT kuantum ini diharapkan dapat mempercepat produksi sel surya organik yang cukup efisien tentunya, kemudian stabil dan mungkin bisa dikomersial. Demikian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.